Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dan selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. John Ferry, Eskom, MM, Mkom, dan Bapak Ibu mahasiswa Magister Manajemen kelas 44C UPI PTK Padang. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Iwan Perdana, Ibu Cici Isma Putri, Bapak Dedi Suardi, Pak Septia Feki, Pak Rizky Elianur, dan Ibu Yeni Yurinata akan mempresentasikan tugas SIM Kapter 13 dengan judul Acquiring Information System and Application. Pertama, tentang perencanaan IT. Proses perencanaan aplikasi TI dimulai dengan menganalisis organisasi rencana strategis. Rencana strategis organisasi menyatakan perusahaan, keseluruhan misi, tujuan yang mengikuti dari misi itu, dan langkah-langkah luas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun aspek-aspek yang diperlukan, pertama adalah aspek teknis, dua, aspek manajerial sumber daya informasi, seperti yang dapat kita lihat pada flowchart di sebelah. Organization mission, business assessment itu menyatu menjadi organization strategic plan. Kemudian organization strategic plan dan current information technology architecture itu menjadi IS strategic plan. Yang kemudian menjadi new information technology architecture dan IS operational plan dan IS development project. Aspek teknis terdiri dari pertama, hardware dan sistem operasi, kedua, jaringan, ketiga, sistem manajemen data, dan terakhir, aplikasi perangkat lunak. Sedangkan dari sisi aspek manajerial, pertama, bagaimana mengelola departemen IT yang akan dicapai. Dua, bagaimana manajer area fungsional akan terlibat. Ketiga, bagaimana keputusan TI akan dibuat. Tujuan dan rencana strategis TI. Pertama, selaras dengan rencana strategis organisasi. Dua, menyediakan sebuah arsitektur TI yang memungkinkan pengguna, aplikasi, dan database menjadi mulus jaringan dan terintegrasi. Ketiga, efisien mengalokasikan IS sumber daya pembangunan antara proyek-proyek yang bersaing. Kemudian evaluasi biaya. Mengalokasikan tetap biaya antara proyek-proyek TI yang berbeda. Biaya tetap adalah biaya-biaya yang tetap sama terlepas dari setiap perubahan dalam tingkat aktivitas. Biaya tetap meliputi pertama, biaya infrastruktur, kedua, biaya TI layanan, dan ketiga, biaya manajemen TI. Misalnya, gaji direktur TI adalah tetap. Dengan menambahkan satu aplikasi yang lebih, tentu tidak akan mengubahnya. Berikutnya, analisa biaya manfaat. Metode NPV, Net Present Value. Metode ini dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan bisnis, proyek, maupun investasi pada satu perusahaan. Rumus NPV sama dengan C0 tambah C1 dibagi buka kurung 1 tambah R tutup kurung pangkat 1 tambah C2 bagi buka kurung 1 tambah R tutup kurung pangkat 2 tambah titik-titik tambah CT dibagi buka kurung 1 tambah R tutup kurung T, di mana CT
adalah arus kas per tahun dalam periode tertentu. C0 adalah nilai investasi awal pada tahun 0. R sama dengan suku bunga dalam bentuk prosentase. Metode ROI, Return of Investment. Metode ini dilakukan untuk mengukur efektivitas, efisiensi manajemen dalam menghasilkan laba dengan aset yang tersedia. Biasanya dalam bentuk persentase. Semakin tinggi persentase pengembalian, maka artinya investasi yang dilakukan semakin baik. Rumus ROI sama dengan buka kurung pendapatan investasi dikurang biaya investasi, tutup kurung dibagi biaya investasi kali 100%. Demikian penyampaian kami tentang perencanaan IT. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Septia Vicky Prananda dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi dari teman-teman lainnya, yaitu strategi untuk memperoleh aplikasi TI. Strategies for acquiring IT applications. Jika sebuah perusahaan telah berhasil membenarkan investasi TI, maka harus memutuskan bagaimana untuk mengejar itu. Perusahaan memiliki beberapa pilihan untuk mendapatkan aplikasi TI, termasuk membeli aplikasi, sewa mereka, menggunakan perangkat lunak open source dengan menggunakan software as a service, mengembangkan mereka di rumah, atau melakukan outsourcing mereka. Pada bagian ini kita membahas 5 pilihan pertama dan satu tertentu jenis layanan penyewaan aplikasi penyedia bersama dengan outsourcing dalam pasal 10.5. Yang pertama yaitu beli aplikasi atau off-the-shelf approach. Fitur standar yang dibutuhkan oleh aplikasi IT dapat ditemukan di banyak perangkat lunak komersial paket. Membeli paket yang ada dapat menjadi strategi biaya efektif dan menghemat waktu dibandingkan dengan mengembangkan aplikasi di rumah. Keuntungan dan keterbatasan pilihan beli. Keuntungan yaitu banyak jenis software off the rack yang tersedia, kemudian software dapat dicoba, dan banyak waktu dapat disimpan dengan membeli daripada membangun. Dan software dibeli dapat menghindari kebutuhan untuk mempekerjakan tenaga khusus didedikasikan untuk proyek. Sedangkan kekurangannya yaitu software mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan, dan software mungkin sulit atau tidak mungkin untuk memodifikasi. Kemudian perusahaan tidak akan memiliki kontrol atas perbaikan software dan versi baru. Dan yang kedua, menyewakan aplikasi. Dibandingkan dengan opsi beli dan pilihan untuk mengembangkan aplikasi di rumah, yang sewa, pilihan dapat menyimpan sebuah perusahaan waktu dan uang. Yang ketiga, menggunakan software open source. Seperti yang kita lihat dalam kasus ini, Zephos disesuaikan perangkat lunak open source untuk mengembangkan aplikasi di rumah. Sebuah organisasi dapat mendapatkan lisensi untuk menggunakan produk perangkat lunak open source dan baik menggunakannya sebagaimana adanya, atau menyesuaikan itu untuk mengembangkan aplikasi. Yang keempat, memanfaatkan software as a service. Software service atau SaaS mengacu pada metode software memberikan yang vendor host aplikasi. Pelanggan mengakses aplikasi ini melalui jaringan, biasanya internet, dan tidak memiliki kontrol atas aplikasi. Pelanggan tidak memiliki perangkat lunak tetapi membayar untuk membangunkannya. Dan yang kelima, mengembangkan aplikasi atau in-house. Meskipun membangun aplikasi di rumah biasanya lebih memakan waktu dan mungkin lebih mahal daripada membeli atau leasing, sering mengarah ke lebih cocok dengan organisasi tertentu persyaratan. Dalam mengembangkan dapat memanfaatkan berbagai metodologi dasar. Backbone metodologi adalah siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan. Traditional System Development adalah pengembangan sistem tradisional, metode yang digunakan organisasi untuk proyek-proyek IT berskala besar. SDLC adalah kerangka kerja struktur yang terdiri dari proses sequential di mana sistem informasi yang dikembangkan. Proses ini sistem strategi, analisis sistem, desain programan, pengujian, implementasi, operasi, dan pemeliharaan sistem proses pada pengembangannya. Model-model lainnya untuk SDLC mungkin berisi lebih atau kurang dari 8 tahap yang akan disajikan. Ini aliran tugas, bagaimanapun bagian besar masih tetap sama di masa lalu. SDLC memiliki 3 keunggulan utama, yaitu kontrol, akuntabilitas, dan deteksi kesalahan. Sebuah isu penting dalam pengembangan adalah bahwa kemudian dalam deployment terhadap kesalahan yang terdeteksi oleh sistem. Sistem investigasi merupakan tahap awal pada SDLC tradisional, menyediakan sistem profesional pengembangan sistem setuju A. Memahami masalah bisnis, B. Opsi teknis untuk sistem, yang C. Masalah yang mungkin terjadi selama penggunaan. Jika semakin besar peluang keberhasilan, maka semakin besar masalah yang akan terjadi. 2. Sistem analisa. Setelah proyek penggunaan memiliki persetujuan diperlukan dari semua peserta, sistem terhadap analisa dimulai. Analisa sistem adalah pemeriksaan masalah bisnis yang diorganisasikan dan berencana untuk menyelesaikan dengan menggunakan sistem informasi. Tahap analisa sistem menghasilkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan dan kelemahan dari sistem yang ada. Yang kedua, sistem baru harus memiliki fungsi untuk dapat memecahkan masalah. Yang ketiga, kebutuhan informasi menggunakan untuk sistem yang baru. Implementasi adalah proses konversi dari sistem lama ke sistem baru. Organisasi menggunakan 3 strategi konversi utama, yaitu langsung, pilot, dan bertahap. Dalam konversi langsung, sistem lama terputus dan sistem baru akan dilakukan pada titik waktu tertentu. Jenis konversi ini adalah jenis konversi yang paling mahal dan merupakan konversi yang paling berisiko. Jika sistem baru tidak bekerja, sistem yang direncanakan. Baiklah, saya dari kelompok 4 akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh teman saya, yaitu alternative methods and tools for system development. Sejumlah alat digunakan dalam hubungannya dengan tradisional system development life cycle atau yang dikenal juga dengan SDLC. Bagian ini dirancang untuk melengkapi SDLC dan membuat berbagai fungsi dari SDLC menjadi lebih mudah dan lebih cepat dalam pelaksanaannya. Ada beberapa alternatif metode yang dibuat oleh peneliti. Yang pertama yaitu prototyping. Pendekatan prototipe mendefinisikan daftar awal dari kebutuhan pengguna, membangun sistem prototipe, dan kemudian meningkatkan sistem di beberapa iterasi berdasarkan masukan pengguna. Berikut, Joint Application Design. Joint Application Design atau disingkat dengan JAD adalah alat berbasis kelompok untuk mengumpulkan kebutuhan pengguna dan menciptakan desain sistem. Selanjutnya adalah Integrated Computer Assisted Software Engineering Tools. Computer Aided Software Engineering atau yang disingkat dengan CASE adalah pendekatan pembangunan yang menggunakan alat khusus untuk mengotomatisasi banyak tugas di SDLC.
Berikut adalah Rapid Application Deployment. Rapid Application Deployment atau yang disingkat dengan RAD adalah metode pengembangan sistem yang dapat menggabungkan JAD, prototyping, dan alat-alat cache terintegrasi untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi dengan cepat. Berikut bisa kita lihat diagram atau skema yang awalnya berupa tradisional, kemudian dilakukan masukan atau pendekatan dengan. Saya akan melanjutkan beberapa jurnal kasus yang ada di dunia. Yang pertama adalah Aniston Orthopedic and Greenway Medical Technology. Aniston Orthopedic ini merupakan praktek klinik swasta yang bergerak di perawatan nyeri sendi atau patah tulang. Aniston Orthopedic terletak di kota Aniston, Alabama, di perbatasan Georgia. Permasalahannya adalah pasien mereka yang semakin banyak membuat data-data yang harus disimpan semakin menumpuk selama bertahun-tahun dan memakan tempat. Adapun IT planning yang digalakkan dengan memindahkan data manual menjadi data iCloud. Hasilnya adalah mereka dapat mengurangi biaya terkait penyimpanan sebesar 12.000 US per tahunnya. Perusahaan yang kedua adalah General Motors insource its information technology function. General Motors Company adalah perusahaan otomotif multinasional yang bermarkas di Renaissance Center di Detroit, Michigan, Amerika Serikat. Permasalahannya, General Motors menderita kerugian di tengah kepercayaan konsumen yang mengakibatkan jumlahnya itu adalah 8 miliar US dollar selama tahun 2005. IT planningnya adalah bahwa General Motors akan menurunkan cakupan IT yang biasanya diambil dari outsourcing menjadi mempekerjakan pekerja yang ada dan diberikan pelatihan IT. Hasilnya produktivitas menjadi lebih baik, penanganan lebih lincah dan cepat, serta General Motors sendiri dapat mempekerjakan puluhan ribu pekerja yang ada di sekitarnya. Perusahaan yang ketiga adalah Atlassian Health Managed Labs. Atlassian sendiri adalah perusahaan asal Australia yang bergerak di bidang pengembang perangkat lunak, di mana pada awalnya Atlassian ini hanya mencari isu dan proyek. Namun karena mereka itu dibiayai oleh hutang, mereka harus mencari pekerjaan atau usaha baru untuk meningkatkan pendapatannya. IT planningnya adalah pada tahun 2004 mereka berkolaborasi dengan timnya untuk membuat suatu produk yang disebut dengan Confluence, di mana Confluence ini bekerja sama dalam mengerjakan suatu proyek, membuat konten, dan berbagi dokumen termasuk dengan media lain. Hasilnya pada tahun 2006 mereka mendapatkan penghargaan dari Ernst & Young, dan Juli 2010 mereka mendapatkan pendanaan sebesar 60 juta US dollar dalam bentuk modal Ventura. Juni 2011 mereka mengumumkan pendapatan naik 35% dari tahun sebelumnya. Dan saat ini tahun 2014 mereka mengukuhkan pendaftaran badan hukum di Britania Raya, meskipun kantor pusatnya tetap berada di Australia, di Sydney. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Bu Yeni. Perusahaan yang keempat ialah Virgin America. Virgin America ialah maskapai penerbangan bertarif rendah di Amerika Serikat. Bermulai operasi pada tanggal 8 Agustus 2007. Problem Virgin America adalah menggunakan sistem reservasi digital yang lebih maju dalam penjualan tiket pesawat. IT planning, Virgin America beralih ke sistem reservasi barunya pada 28 Oktober 2011. Maskapai ini telah memberitahu pelanggan bahwa situs webnya tidak akan aktif selama 12 hingga 24 jam karena mentransfer data 239.000 reservasi. Hasilnya, ketika situs web kembali dibuka, terjadi error selama berminggu-minggu. Para penumpang tidak dapat melakukan pembelian dan check-in online. Situs jaringan telepon kantor pun rusak. Akibatnya antrian panjang di seluruh loket penjualan tiket Virgin America. Virgin America mengalami kerugian pada kuartal pertama tahun 2012 sebesar 49 juta US dollar.